Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Gaminom Flamboyan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Cinta, Allah yang Maha Pemberi, Allah yang selalu menatap dan memperhatikan kita, begitu sayang dan begitu mencintai kita. Gaminom Flamboyan, sudahkah kita menghadirkan diri kita untuk selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang taat, yang selalu patuh terhadap perintahnya. Selawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat beliau. Gaminom Flamboyan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melewati hampir habisnya bulan Hijriah. Iya, di bulan pertama Hijriah, dan kita akan menyongsong sebentar lagi dengan tahun baharunya Masehi, di mana banyak orang punya agenda, kegiatan. Tentunya saya yakin Gaminom Flamboyan juga punya berbagai macam tujuan, keinginan yang ingin dilakukan dalam perubahan dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, setelah saya berpikir, sepertinya Gaminom Flamboyan, saya ingin mengajak Gaminom dengan kenikmatan surga. Jarang-jarang kita bercerita tentang surga, namun kali ini saya mengajak semua kita berbahagia. Mudah-mudahan dengan kita melihat 33, mendengarkan dan merasakan 33 kenikmatan surga ini, akan termotivasi Gaminom Flamboyan untuk semakin menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang bersyukur, dan yang menjadi hamba di mana mengakhiri kehidupannya dalam keadaan yang penuh dengan husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Gaminom Flamboyan dimuliakan Allah, firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 35. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idat muttaqin tajri min tahtihal anhar ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbad ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Gaminom Flamboyan, kita akan membuka 33 gambaran kenikmatan surga. Yang pertama adalah perumpamaan surga adalah mengalirnya sungai di dalamnya. Mathalul jannati, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Jadi Gaminom Flamboyan, ternyata di dalam surga itu terdapat sungai-sungai. Mathalul jannati, perumpamaan surga itu ada mengalirnya sungai-sungai di dalamnya. Buah-buahnya tidak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Betapa bahagianya seandainya Gaminom Flamboyan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa dimasukkan oleh Allah dalam surga, bisa menikmati surga. Dan ini digambarkan oleh Al-Quran di dalam surah Ar-Ra'd ayat 35. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. Subhanallah. Surat 22 ayat 23. Jadi Gaminom Flamboyan, siapa orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan surga ini? Yang pertama adalah Gaminom Flamboyan, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi Gaminom Flamboyan, kita tahu di Aceh akan ada sebentar lagi yang namanya pesta rakyat, demokrasi, di mana akan ada 24 kabupaten, 23 kurang 1, ada yang belum pilkada. Maka kita ingin menyampaikan kepada mereka yang
mencalonkan diri jadi seorang pemimpin di sebuah kabupaten atau kota. Kalau ingin dapat surga dari Allah, maka jadilah Anda pelayan rakyat yang adil. Sebagaimana ada kisah nih Rizky. Iya, Ustaz. Kisah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang hanya memimpin 3,5 tahun. Suatu ketika dia didatangi oleh masyarakatnya ke istananya. Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Wahai rakyatku, apa yang bisa aku bantu untukmu agar kamu semakin sejahtera dan berkeadilan?" Maka saat itu rakyatnya pun berbalik bertanya, "Wahai pemimpinku Umar bin Abdul Aziz, seharusnya kami bertanya kepada kamu, kepada Anda, apa yang dapat kami beri kepada Anda? Karena kami sekarang merasakan kemakmuran. Malah kami sebagai rakyat hari ini khawatir, apakah Anda adalah orang yang juga makmur seperti kami?" Subhanallah. Kapan kita akan mendapatkan pemimpin seperti ini? Jawabannya adalah kali ini. Kita sebagai anak muda, kita sebagai masyarakat, pilihlah dengan hati nurani, pilihlah dengan objektif, bukan mengedepankan emosional. Lihat, kalau saya gampang aja Rifki. Iya, tinggal lihat para calon-calon ini sholat subuhnya di mana ya? Ya. Kalau sholat subuhnya di masjid, sering di masjid itu bagian dari yang menjadi kriteria. Kenapa? Karena imamun adilun, pemimpin yang adil, dia akan diberikan oleh Allah tempat surga. Yang kedua adalah anak-anak muda. Nah, ini bagi kita anak muda, kami flamboyan bukan Allah, yang menghabiskan masa mudanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak muda itu umur berapa ya? 15 tahun ya. 15 tahun sampai 35 lah kira-kira. Kira-kira segitu Ustaz ya. Gimana kira-kira dia masih segar, dia masih sehat. Kemudian dia punya jiwa nafsu yang tinggi, fisik yang bagus, tapi dia menghabiskan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Ini akan mendapatkan surga. Dan kenikmatannya adalah Allah lebih mencintai seorang anak muda yang rajin beribadah ketimbang orang tua yang rajin beribadah. Kenapa? Karena pada saat muda, di mana fisiknya masih kuat, di mana pikirannya masih encer, tapi dia menjadi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu gabungan flamboyan yang masih muda, nikmati muda kita dengan beribadah. Tadi sudah yang pertama, mengalir sungai di dalamnya. Kemudian yang kedua, karena ini banyak, saya habiskan dulu sampai 5. Kemudian nanti kita selingi dengan ini urusnya Rifki. Ya. Yang kedua adalah di dalam surga yang penuh nikmat, di atas tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Lihat gak minum flamboyan, di surga itu minum khamar kita. Jadi dunia tahan dulu. Ya, tapi khamarnya di surga itu terbuat dari apa? Di dalam surga yang penuh nikmat, di atas tahta kebesaran berhadap-hadapan. Khamar dari surga itu adalah isinya adalah madu dan susu. Araknya itu beda. Allah tahu kita suka yang begitu-begituan. Sabar dulu. Jangan minum es menen di dunia ini. Botol gepeng tinggalkan. Kemudian cimen tinggalkan. Kemudian ganja tinggalin. Kemudian morfinis tinggalin. Minuman yang bermabukkan tinggalkan. Sabar, di surga lebih dahsyat. Kita khamar, minumnya di surga. Siapa yang gak merasakan nikmat? Dan di dalam surga yang penuh nikmat, di atas tahta yang kebesaran berhadap-hadapan. Artinya kita punya rumah masing-masing yang menjorok ke sungai dan rumahnya besar-besar sekali. Kemudian yang ketiga, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas. Jangan sibuk-sibuk cari emas. Di surga piringnya aja dari emas. Dan beda kualitas emas surga dengan emas dunia. Jadi, dan piala-piala. Dan di dalam surga itu terdapat segala yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata.